Mana? Oke, silakan. Oke, malam ini kita juga ingin menampilkan kembali kesaksian Wak Labu part kedua. Benar ya Pak Wak Labu ya? Apa Ya, istilahnya betul, lebih betul, tepatnya betul. Wak Labu? Kesaksian part 2. Betul. Bebaslah. Bebas. Herder bertanya part kedua. Herder Bisa bertanya juga. kepada Wak Labu ya. Hmm. Si Udin Cikitiwi, siapa nama? Udin apa? Cai Kiti, Cai Kiti. Cai Kiti dan Sopi Katul mental-mentul. Silakan untuk herder kudis naik ke atas, kita kasih slot. Aku buka dulu ya. Ya, prolog lah dulu Wak Labu ya. Silakan Ya. Wak Labu Iskariot. Ini izin turunkan Oke. Mak nih. Ini izin turunkan. Bentar tapi sebentar. Mau nyampak dulu Bang Rudi. Ya, selamat malam Bu. Bang Rudi. Assalamualaikum. Waalaikum. Bang Rudi, semangat. Kalau benar itu benar, kalau yang salah itu salah, tapi Bang Rudi mudah-mudahan dilindungi oleh Tuhannya Yesus. Dan juga Bang Rudi semoga sehat selalu ya, Mak di bawah. Siap. Oke Bu, terima kasih. Jadi kawan-kawan Makasih, semua pemirsa. Bang Rudi. Ini kakakku, Bang. Ya. Ini kakakku, Bang. Baik. Ini kakaknya Yonatan Nando. Wis, kandung atau banyak kali kakak Sinander ini. Waktu pertama dulu aku kenal warung Padang kakaknya, kos-kosan Kita kakak. ambil alih dulu ya. Aku mau ngambil GoFoodku dulu. Lanjut Anda Mika dulu. Ya, ya. Ya, Oke. benar. Oke, udah bisa kita mulai ya. Silakan. Nah, Oke. kalau ada di sini. Silakan prolog dulu Pak Rudi. Siap. Oke, selamat malam ya. Terima kasih kepada kawan-kawan muslim semua. Tapi saya tidak bilang kawan muslim, tapi kawan-kawan se-Indonesia lah ya. Karena itu kata muslim jadi mengelompokkan antara kalian dan saya. Tapi kalau Indonesia kita tak ada pengelompokan ya sekarang ini ya. Oke, kawan-kawan. Ibu tadi mengatakan begini. Diberkati Tuhannya Yesus gitu kan, Tuhannya Yesus, Tuhan Yesus ya, Tuhannya Yesus kan ya. Itu benar menurut Sedis. Kalian jangan marah sama ibu itu. Kenapa? Sedis kan bilang Yesus punya Tuhan. Ya, jadi kalian jangan marah. Ini kalau ada oten-oten, herder jangan marah. Karena guru kalian, junjungan kalian yang mengatakan itu, Yesus punya Tuhan. Oke. Sekarang saya memulai. Tadi siang saya dengar si Edis agak sedikit mewek, nangis dia. 3 hari ini dia tidak live katanya. Kenapa? Memikirkan yang kukatakan kemarin. Sebenarnya aku kan sudah mengingatkan dia, Dis, kau jangan sombong kali. Satu permasalahan bisa membuat kau dideportasi, ku bilang kan. Kemudian ku kasihlah yang ICA kemarin itu ya. Dan di situ dia merasa benar barang itu ada. Tetapi satu yang harus kalian hati-hati dari Sedis, dia kan tadi live itu dibilangnya gini, ini bukti saya diinikan, ini bukti saya. Ternyata selama ini dia memancing emosi umat Islam atau orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Tujuannya apa? Video itu dia kumpul-kumpul untuk cara dia untuk cepat mendapatkan green card ya, atau katakanlah suaka politik ya, agar dia cepat menjadi warga negara Amerika. Nah, kemarin saya dapat dari info dari Amerika, nggak usah dilaporkan dia kayak teroris, ini segala macam, membunuh ini, jangan. Karena itu membuat dia cepat dapat perhatian dan dapat namanya green card. Caranya gimana? Kan sudah aku bilang kemarin, laporkan saja dia bahwa dia terbang ke sana menggunakan visa kerja. Kemudian di sana dia mengumpul donasi melalui zilenya itu, kasihkan nomor zilenya itu ya. Maka Sedis kemarin ketakutan, dia jawab gini, saya punya yayasan di sini. Bagaimana dia punya yayasan di situ? Orang dia baru sampai. Apa gampang kali mengurus yayasan di Amerika? Enggak ya. Yang dia maksud adalah bahwa dia menginduk kepada Sobkatul Bekatul Tementul-Mentul, yakni Yayasan Al Hayat Indonesia. Tetapi dia lupa bahwa dia memungut itu bukan beratas nama Al Hayat Indonesia, tapi atas nama pribadi dia, dan ada nomor rekening BRI-nya. Jadi kawan-kawan, mulai malam ini ya, tolong kalian ketak-ketik. Sudah aku kasih kemarin alamatnya. Kalian kirim melalui emailnya itu pesan sederhana. Dia bilang kan nama saya dikenal Edi Sidaputar. Kan ini kesaksian dia. Tuliskan kalian bahwa Edi Sidaputar ini sangat berbahaya. Kenapa? Dia di sana menggunakan visa kerja, mengumpulkan donasi sampai 3.000 US dollar.
bilangnya 3.000 US dollar, dan orang Indonesia banyak ketipu. Salah satunya nenek-nenek kemarin, dia kirimkan aja videonya kalau nggak ya. Dan dia mengumpulkan donasi ini melalui Zile sama Bank BRI. Di situ dia sudah ketakutan. Apa buktinya? Kubukakan sebentar ya. Tadi siang dia WA live, nomor Zile-nya itu kan sudah nggak ada lagi kawan. Sudah raib entah kemana, dihilangkan dia. Nah, dari situ sudah jelas bahwa saya ini tidak fitnah. Kalau melaporkan dia nggak usah capek-capek. Makanya kalau ada yang di Amerika, Ibu Mila itu kalau nggak salah kemarin dia di LA juga, masukkan aja, kantornya kan ada, datangi aja. Sebelum dia melakukan aksi di Indonesia, ingat ya, tadi dia sudah mengajak herder. Hai herder kuya sekalian yang setia, mari kita mengadakan demo di depan Kedutaan Besar Indonesia. Untung di situ Kedutaan Besar Amerika. Untung nggak rumahku yang di demo kawan. Kalau rumahku demo, kusirlah. Ya, mereka mau demo di Kedutaan Amerika. Pasalnya apa? Tapi ada seorang wanita itu bilang nggak usah kita demo, tapi kita minta audiensi, langsung bertemu dengan mereka dan kita sampaikan bahwa apa yang difitnahkan kepada Edis tidak benar. Nah, ya kalau kalian mau bantu saya, makanya saya bilang tadi siang ya, dia mengatakan umat Islam menginginkan saya pulang ke Indonesia. Tidak ada. Yang menginginkan kau pulang ke Indonesia itu adalah Rudi Yohanes. Karena saya ingin berhadapan dengan kau 1 lawan 1. Ya, cuman saya minta bantu karena kalau saya yang melaporkan sendiri kan tidak bagus, nggak didengar itu. Tapi kalau beramai-ramai didengar, dia ada ketakutan. Menurut Sedis ada ribuan laporan kata dia. Tapi laporan itu tentang apa? Mencuri, membunuh segala macam. Jangan itu. Zilenya itu aja serentak kita 1.000 orang membuat itu kawan, ke email itu. Deportasi dia itu. Minimal dikirim ke negara lain kalau dia nggak mau ke Indonesia. Daripada kita buat membunuh. Ini aja Wak Labu ke Meksiko aja Wak, biar bolong pantatnya Wak. Kan sudah bolong pantatnya. Kamu lucu. Kalau nggak bolong gimana dia? Iya, biar tambah gitu loh Wak. Kau nggak ngerti bahasanya. Di ini aja di Amerika Latin dikirim, jangan pulang di Indonesia, dia ke Amerika Latin kirim. Terserah lah di mana. Tapi yang kuinginkan dia pulang ke Indonesia, agar kan katanya dia mau melaporkan aku mengenai BRI itu. Silakan, wadapi dia. Kita kan dia uangnya banyak nih, bisa dia sewa pengacara kan. Silakan dengan uang 44 miliar hadapi aku. Karena ini aku udah palak melihat dia ya. Jadi ku nasihati dia. Saya nggak bohong, tunggu ya. Ku tunjukkan dulu. Saya kalau bertindak itu tidak pernah langsung plap enggak. Bentar ya. Sebentar. Apa ini? Apa nih? Layar bahas apa nih? Supaya gua tidak ketinggalan. Baik. Bahas apa? Tanya Rifa lah. Sabar ini. Jadi Wak Labu ngajak kita untuk memasukkan ke situs bahwa dia itu imigran gelap gitu ya Wak ya. Nah jadi kalau itu sudah dilakukan, ribuan orang dia dideportasi. Jangan dilaporkan, karena nanti dia minta suaka. Kalau kita laporkan, dia kasih itu nanti dapat green card nanti dia. Nggak perlu, kita laporkan dia sesuai dengan prosedur di Amerika. Apalagi Bunda Mila kan ada di Amerika tuh. Nggak sampai repot-repot sebenarnya. Nah nanti kalau seandainya kita serius kayak gitu, dia dikirim ke, bukan di Indonesia pun bisa, di Amerika Latin bisa dia dikirim. Karena dibilang sama Bang Mesia kemarin kayak gitu. Sebelum Wak Labu ngomong itu sebenarnya Bang Mesia udah ngomong kayak gitu kemarin. Cuman kadang-kadang kan kita ini kan nggak ada yang mau ngerjain. Kita yang nggak mau ngerjain, malas. Kita ini kan cuma ngomong aja kadang-kadang, kerjanya nggak ada. Ya kan Wak? Wak Labu? Kita nyap doang Bre. Cuma Bunda Mila yang bergerak loh. Sampai dana keluar. Cuma Bunda Mila. Bilang loh, kata Bunda bilang gini loh, saya bukan omon-omon. Bunda Mila loh, dia bukan omon-omon. Bakalan terjadi itu kalau Bunda Mila udah berkata. Kalau Bunda Mila udah berkata, wes 2 miliar coy. Nah ada cerita itu, orang kaya itu, jangan main-main kalian ya. Orang kaya itu. Apa ya? Bunda Mila aja mobilnya aja, mobil Obama. 2 miliar tuh kecil sama Bunda Mila tuh, rumahnya aja 20M. Ih, parah kali. 20M rumahnya. Belum pernah lu tidur dan pipis di rumah 20M. Nanti kalian main ke Amerika. Bang Teguh belum pernah ditampar sama paus Amerika kan? Aku udah sering. Ketepek bunyi lele. Lumayan 200.000. Pokoknya intinya adalah tolong Wak Labu lama kali prolognya, udahlah aku isi aja lah dulu Wak Labu nih
Besarkan aku. Dampingkan aku sama Wak Labu nih. Bentar, Jangan aku sebentar, berdamai suara sama apa dia. jelek katanya sebentar. Uruslah dulu YouTube Wak. Jadi teman-teman, marilah kita dengarkan Wak Labu yang ingin mencoba untuk menghentikan penghujatan suku tipu. Kenapa? Kalau debat di Indonesia, kalau ada yang kesasar ngomong bisa masuk penjara. Ini kita dikabur. Susah kita. Kita yang berantem di Indonesia dia enak-enak kipas-kipas duit di sana. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, agar nggak ada yang kabur-kaburan, mari kita sama-sama masukkan data dia di situs yang ditunjukkan Wak Labu itu. 500 orang deh kita. Ini yang nonton 3,3 nih. Enggak, 500 orang deh kita. Ya, 500 orang, 1000 orang kita dideportasi situs Hantu Blau itu. Ayo, mari sama-sama ya. Bersama-sama kita. Ini Kristen kerjasama dengan Islam nih. Ini luar biasa nih, ada Oneness, ada Tritunggal ini. Ini keren banget. Ini kerjasama yang kompak ini. Islam, Oneness, Tritunggal hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu bukan penghujat, kita pendebat. Beda sama Security TV sama header-headernya. Pokoknya semua cuma omon-omon. Hanya Bunda Mila yang kerja. Awas kalian ya, kalian lihat nih Bunda kami ya. Sebulan lagi Security TV akan nongkrong sama kita di Jakarta. 2 miliar coy, duit Bunda Mila kita keluar. 2 miliar. Kalian pikir 2 miliar itu udah pernah kalian ditampar sama duit 2 miliar? Itu pernah kan? Bunda Mila. Hari ini pokoknya itu Bunda banyak Mila. yang bertanya, itu gimana cara melapornya? Tunjukkan situsnya. Nanti Wak Labu nanti akan menunjukkan, nanti linknya kita share bersama-sama. Teman-teman yang pengen tahu linknya nanti aku kasih di YouTube aku di komunitas ya. Wak Labu, sharekan linknya itu di komunitas YouTubemu Wak. Jadi orang bisa langsung klik. Komunitas, oke. Aku sharekan, tunggu dulu ya, biar lengkap. Tar. Jadi kawan-kawan yang menginginkan series pulang bukan kalian ya, aku. Jadi bantu kalian aku, jangan nanti dia menuduh-nuduh. Oh, Ucilim menginginkan saya untuk dideportasi gini, nggak ada itu. Aku yang menginginkan dia pulang karena memang kami harus duel lah, 1 lawan 1, terserah mau buat dalam hukum, mau dalam apa terserah. Karena dia itu sudah terlalu terlalu buas menyerang aku. Dihan nggak bisa bikin kita perang agama, itu intinya. Dulu kita debat-debat juga nya nggak ada kayak gitu parah kali, walaupun kita saling keras sama si Kores ini, ya kan, ingatnya gitu, tapi nggak sampai kayak gitu kali, nggak parah kali. Ini udah parah kali. Pala kali ini ya di sini. Udah parah kali ini. Mana bunda kami? Dioncop. Tolong Apa? cepat untuk bunda kami ya. Dioncop. Jengkel. Oh, jengkel. Dioncop ininya. Tolong tempat duduk bunda kami, tolong Diocok. diletakkan 1 untuk bunda kami ya. Bunda Mila 2 miliar guys. Kalian ini udah cepat urusannya, nggak Ya, usah kita lama-lama. sapa dulu Amin Wijaya Uni. Ya silakan. Ini Pak Amin nih. Pak Amin. Selamat malam Pak Amin. Oke, assalamualaikum, shalom, Rudi. Ya. Gue lihat si Rudi sendiri di sini, jadi gue demenin. Boleh berbicara tentang suaka politik di Amerika? Boleh. Boleh. Ya, jadi nggak benar juga ya kalau melaporkan tentang itu untuk dapat cepat dia dapat green card. Prosesnya gini, saya ini pelaku juga di tahun 2000 ya ketika di Amerika. Jadi prosesnya begini, karena peristiwa tahun 98. Jadi kita bisa mengajukan suaka politik atau meminta perlindungan suaka politik itu karena akibat tahun 98. Nah, jadi itu menunggu 6 sampai 1 tahun prosesnya untuk dipanggil oleh pihak INS. Jadi INS itu security service kayak gitulah yang menangani suaka politik. Jadi dalam proses tersebut kita menunggu panggilan gua lagi nggak bisa nyalakan kamera karena lagi nggak pakai baju, lagi tempat tidur. Ntar lagi dah. Jadi ketika kita dipanggil antara sampai 1 tahun, itu pun kita masih menunggu apakah itu disetujuin atau tidak oleh pihak INS. Kalau ketika kita disetujuin, kita belum langsung green card itu, Rifa. Untuk proses green card kita harus menunggu lagi selama kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau kita disetujuin, kita adalah pemegang suaka politik. Nggak semudah begitu untuk mendapatkan proses green card.
bagian. Dan kalau untuk dia lolos mendapatkan suaka politik itu ada benarnya juga tadi kalau dilaporkan atas kasus penistaan agama, itu yang akan menjadi bahan kuat untuk dia lolos disetujuin pemegang kartu suaka politik. Nah, gua nanya Min, kalau misalnya dia suaka politik, bisa beli rumah nggak pakai nama dia? Di Google bisa tuh, di Google berarti cek apakah bukan suaka politik yang bukan warga negara Amerika bisa membeli rumah. Yes, bisa, nanti bisa lihat di Google, ada, siapapun bisa membeli begitu. Tetapi benar kata Bro Rudi kemarin, tidak mudah untuk mendirikan suatu yayasan atau organisasi ketika Anda belum menjadi pemegang suaka politik atau belum memegang kartu green card gitu. Jadi bukan sebenarnya gini Bro Rudi, bukan umat Islam yang disuruh melapor. Kalau memang mau gitu, sorry ya Bro, iya sharingnya izin ya, jangan tersinggung sama gua sharing. Yang lebih kuatnya lagi dari luar umat Islam yang melaporkan, tapi bukan tentang penistaan atau penodaan terhadap suatu agama. Gitu, kalau melaporkan atas penistaan atau melakukan suatu penodaan terhadap agama, malah itu menjadi dasar kuat asal politikal seseorang, baik siapapun dan dimanapun gitu. Itu akan untuk disetujui, terutama di negara Amerika, Eropa, benar kata apalagi di Australia, seperti izin ya, seperti Pak Yusuf Manubuli yang gue tahu ya, dia sangat mudah sekali untuk masuk ke Australia karena dia pernah satu di penjara, kedua seperti Saifuddin Ibrahim kan, sangat mudah itu. Tetapi tentang yang Bro Rudi, ada bisa juga dilakukan seperti yang Bro Rudi sarankan, seperti yang kemarin ya Bro Rudi ya, untuk melaporkan itu bisa, tetapi jangan hanya satu atau dua orang gitu. Ini tentang asylum political ya, jangan digiring kemana-mana nih ya, yang kata Bro Rudi herder, gue nggak mau nyebut herder agak kasar gitu. Wah, ini Amin Wijaya naik ke sini malah mencoba netral ini. Nggak bisa, harus kontra atau pro sama Rudi. Gue mana pernah sih pro atau kontra dengan Bro Rudi. CS gue tuh dari dulu. Oke, siap. Sama Edis gimana sama Edis? Sebentar dulu, Kores, aku udah masukkan ya, melihat YouTubeku hari ini. Di situ di bawahnya itu kan ada deskripsi. Baca deskripsinya gitu caranya, ada ku kasih link, klik aja. Nanti ada emailnya itu kalian klik, kirim pesan kepada mereka. Nggak usah bilang dia pencuri, perampok, nggak usah. Bilang aja dia di sana imigran apa namanya itu ya, gelap aja lah. Dia di sana pergi dengan menggunakan visa kerja, tetapi memungut donasi untuk membeli rumah ya, dan sudah terkumpul sekitar 300.000 US dollar. Itu aja bilang, dah selesai tuh, mainkan. Oke, boleh gue lanjut. Tadi gue ada nonton sebuah konten, gue udah kirim ke Bro Rudi juga, yang mengatakan walaupun punya duit 20M, ini menyindir si Bumila yang kemarin yang tentang 2M ya. Itu kan ada tuh di apa kamu tahu gitu. Sangat tidak mungkin walaupun punya 20M. Sesuatu itu tidak ada yang katanya nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Paling gampang begini ya kan. Kalau memang di Amerika 2M, tentu saja tidak bisa untuk mendeportasi orang. Tahu sendiri hukum Amerika, tidak ada istilahnya bisa disuap atau apa. Enggak, hukum di sana kan tahu sendiri. Kalau sebenarnya 2M itu bisa juga untuk memulangkan, jangan dibilang nggak bisa. Dia kirim saja ke Indonesia. Dengan di Indonesia itu ada yang mengatur. Oke Pak Polisi, ini laporan tentang apa? Penggalangan dana. Apakah ada izin? Kedua, apakah dari hasil penggalangan dana ini membayar pajak atau tidak? Dan nantinya kepolisian akan menyelidiki kasus tersebut, dan mungkin PPATK juga bisa diinin juga. Itu akhirnya masuk dalam kasus pencucian uang. Min, kalau di Indonesia nggak akan diproses orang dia di Amerika kok yang. Lah, sekarang gini. Biar aja. Dengar dulu, izin. Ini kan pendapat gua boleh dong, betul nggak? Yang menilai kan masing-masing, benar nggak, Bro? Jadi bisa juga sekarang kalau polisi tidak menanggapin,
Ya kita ini terus kepolisian Republik Indonesia. Dananya Jangan kekurangan. ditanggapi, Min. Bentar dulu. Hah? Kamu kira itu pekerjaan, makanya aku bilang cara situ, kalian ada yang mencoba itu dulu pernah berhasil ya, orang Filipina dan sebagainya. Masuk aja ke tempat situs yang ku bilang itu, ketikkan aja seperti yang ku bilang itu. Sepakat kata menurut Wallabu, sepakat. Itu aja dulu kerjakan dulu. Buktinya Udin Cai kita aja dijemput nggak bisa, tapi kalau ke imigrasi Amerika, dia kan menunggu wawancara. Jangan salah, kenapa Saifuddin Pak Ibrahim Amin, tidak ntar bisa dulu Pak Amin. dijemput? Malah jangan kalian pula berdebat. Enggak, dengar dulu. Kenapa Saifuddin tidak bisa dijemput? Karena dia Ya sudah itu lolos yang dari kita kesempatan bahas. yang Ya udah itu yang pemegang. kita bahas kok Amin. Jangan sampai kukik nanti. Kok Amin tenang dulu. Kita lagi memberikan informasi tentang si Kudis TV ini itu sudah betul-betul masuk kriteria meresahkan dalam dunia apologetik. Pertama, dia merusak dunia apologetik atau perdebatan. Itu dulu. Yang kedua, urusan dia sama Wallabu. Yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk biar orang ini dideportasi. Itu caranya dari Wallabu. Itu aja dulu. Nggak usah kita bicara kemana-kemana dulu. Ngapain? Nggak penting. Ya, itu aja dulu. Lanjut Wallabu. Oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan, Edis mau melakukan gerakan apa? Dia ngajak orang demo besar-besaran di depan kedutaan besar Amerika di Jakarta atau di Surabaya, apa namanya dia, Komjen. Di situ apa istilahnya itu kalau di daerah ya, saya lupa. Nah, dia mau ngajak orang untuk demo di situ. Dia membentangkan spanduk atau apa ya, dan membuat sekarang mereka berubah dari situ menjadi petisi. Mereka mau buat petisi, ya kita imbangi dong. Ya, kita bilang bahwa kita tidak ada serius melakukan itu, tetapi dia menggunakan visa kerja untuk memungut donasi dari seluruh dunia untuk kepentingan pribadi, untuk membeli rumah. Kalau kita bilang kejahatan, itu dia dikejar-kejar. bertanya, Wak. Izin Wak bertanya. Itu kalau bisa captionnya sama kita semua gitu yang melaporkan itu. Iya. Izin dulu, Wak. Beda-beda Bentar, dikit lah. dulu. Inti pembicaranya sama, tetapi kalimatnya Oke. beda-beda dikit. Nanti dikiranya Kira-kira copy berapa paste. suara, Wak? Kira-kira menurut lu tak tembus berapa suara yang bisa kira-kira bisa dipulangkan orang ini? Berapa orang kira-kira? Berapa orang? Yang ku dengar dari kawan 100 aja tembus kok. Ya buatlah 1000. Kita kan Indonesia banyak orang. Buat aja 1000 aja jadilah. Itu langsung mendapat atensi tuh. Ya. Oke. Nah, sekarang gini nih. Si Kudis ini kan dia mengajak orang demo. Artinya sebenarnya mengganggu. Si Kudis ini mengganggu dalam dunia dialektika juga. Kenapa? Ini yang bicara ini orang-orang yang Kristen yang juga adalah pendebat-pendebat. Nah, kami memang berdebat, guys. Kami memang orang yang dari Zoom, dari streamnya itu udah berdebat. Tapi si Kudis ini bukan mendebat. Dia tidak mengizinkan umat Islam dua arah berdiskusi dengan dia. Beda dengan kami dulu. Kalau kami dulu, Tante Uti Watimena, Pak Martin Nale, si Rudi Iskariot, ya Wallabu si bolo-bolo ini ya. Kami dulu dua arah. Kalau si Kudis TV tidak mengajak orang diskusi dua arah, tapi dia melecehkan agama Islam dengan apa? Menaikkan orang-orang Islam awam, lalu kemudian mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang awam. Beda. Kalau diskusi dulu nggak kayak gitu modelnya, ya. Kita dulu H2H, kita 2 lawan 2, itu baru namanya dialog dan itu berimbang. Nah, kenapa saya katakan dia mengganggu ketertiban dialog lintas agama? Karena gara-gara si Kudis TV dari luar negeri dia mengumpulkan donasi, kita yang bertengkar di sini. Nah, itulah kenapa kami, saya, Nandar, Kores dan Wallabu si Tikiti ini bertekad bulat untuk melaporkan si Kudis itu. Itu alasannya, asal kalian tahu, ya. Karena dia merusak dialog lintas agama ini. Dialektika ini dirusak sama dia gitu loh. Itu ya. Lanjut. Ya. Apa lagi yang mau ini? Lanjut Wallabu. Jadi kawan-kawan, jangan lagi kalian dengar dari si Edis tipu bahwa yang menginginkan dia dideportasi adalah umat Islam Indonesia. Itu tidak benar. Yang menginginkan dia dideportasi adalah Rudi Yohanes. Karena Rudi Yohanes mau duel 1 lawan 1 dengan Edis tipu. Terserah. Ya tentu kami harus di Indonesia dong. Kalau di Amerika berat di ongkos. Tak ada yang menggaransi saya mau ke sana ya. Ya kalau di Indonesia kan dia gratis nanti itu. Kalau dideportasi ya. Nah, kalau bisa naikkan langsung herdernya lah biar kita dengar gonggongan orang itu enak. Herder pertama, ini premi
framing herder pertama ya. Nanti kita minta slot herdernya. Herder kasih 2 slot nanti teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu ini herder pertama. Silakan framing yang nggak berhasil memframing dari zaman dahulu kala. Silakan. Oke. Gini, ada beberapa poin. Yang pertama, sebenarnya kan ini internal Rudy dengan Edis, gitu ya. Jadi mereka masing-masing yang punya urusan. Namun, ya tentu karena ini kan mereka debater yang sudah terkenal, ya ajas manfaat ada. Dan ya Rudy karena merasa di dalam perlombaan dengan si Edis, dia memakai berbagai-bagai kerangka-kerangka yang lainnya, ya termasuk ibu si cerewet ini kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Gereja namanya. apapun yang kalian buat, Edis itu sudah punya data bahwa dia pergi ke Amerika dengan berbagai-bagai data media sosial. Dia itu dihalalkan lehernya, dan itu adalah sebuah persekusi yang tidak menghargai kehidupan manusia sebagai bangsa dan beragama. Apalah kau memframing, kau entah kemana-mana kau ini. Turun Kan kau. kau bilang framing, biar aku Herder Kudis. Yang kedua. Cocok namanya framing. Tahu, udah ku bilang di Ya sini. udahlah, gue yang wawancara Rudy lah. Ya, silakan. Ya, Edis lari sebentar ya. Edis lari bukan karena ada yang menghalalkan darahnya, nggak benar itu ya. Yang benar itu adalah dia menghujat Katolik tahun 2023 dan tersinggung waktu itu ditegur Bobson. Kemudian dia lari terbirit-birit. Nanti si Bantri sudah mau mengupload video lama itu ya, di mana Bobson dengan Edis waktu itu berseteru. Jadi gara-gara dia mengatakan Katolik penyembah berhala, si Bobson tak terima, kau terlalu menghujat katanya. Akhirnya itu kan bakal larilah dia pertama ke Singapura, bukan karena halal darah. Terus silakan. Ya mantap. Nah Lai, ini gue bertanya nih sampai nanti herder-herdernya naik. Ini kenapa alamat Edis lu bongkar? Kan lu seiman nih. Ya, saya nggak seiman tuh ya. Dari kemarin Kores saya bilang saya tidak seiman dengan Edis. Edis itu tidak percaya Yesus. Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Edis percaya Yesus punya Tuhan. Dan jalan salib si Edis itu karya iblis. Jadi setiap orang bilang saya seiman, saya tidak pernah mau dibilang seiman dengan Edis. Najis terlalah. Oh oke. Ya udah, kenapa dibongkar alamatnya? Nah, waktu itu sudah saya ingatkan dia, di stop. Saya hanya mengajak kau berdebat. Tapi kenapa kau singgung pribadi saya? Mengatakan saya mengocok donasi, memakan donasi anak Batak, tidak saya kasih dia 1 rupiah pun. Padahal si Rudy Simamora ini ya, WA-nya. Dia sudah mengatakan waktu di Polrestabes ada dikasih. Berarti sudah lewat dari 1 rupiah, aku bilang. Oh, dia tetap angku. Wow, Rudy Yohanes begini bokono. Udahlah, sekalian aja hancur-hancuran, aku bilang. Yang pertama aku buka itu adalah belum alamat apanya, gereja itu belum, masih alamat berupa tulisan. Baru ku klikkanlah ini petanya, nampaklah semua disorotkan karena sudah ada Google itu ya, nampaklah semuanya. Nah, habis itu ku ingatkan lagi orang ini masih ribut sama Udin Cekiti. Tolong bilang sama Udin Cekiti jangan ribut kali lah. Ribut lagi jadi ku tunjukkanlah lagi lokasi gereja orang itu yang ada mobil memutar itu ya. Kemudian restorannya sekalian aja ku tunjukkan karena bising kali. Orang itu kan angku karena di Amerika merasa kami tak bisa tersentuh. Memang tak tersentuh, tapi media sosial kan bisa menyentuh. Setelah itu takutlah siapa ini Henry Tarigan, dihapuslah semua fotonya. Dan itu bukan data pribadi ya, tolong ingat. Karena itu situs itu adalah data terbuka yang semua orang bisa lihat, cuman mereka kan tak kenal. Setelah Ya, kenalkan, betul. dia buru-buru menghapus datanya. Nah, itulah asal usulnya. Silakan. Oke, jadi alasannya itu karena si Edis ini mencoba memfitnah lu soal donasi ke anak Batak, sehingga untuk membuat dia bungkam, lu bongkarlah itu data-datanya Edis. Nah, keliru. Saya ingatkan Gimana dia, sih? apa yang kau bukan untuk membungkam dia, tidak. Saya bilang, Dis, apa yang kau sampaikan itu keliru, bersalahan.
Ini bukti Rudi Simamora sudah WA melalui istrinya. Kutunjukkan WA, dia nggak percaya juga, terlalu ego. Akhirnya karena dia nggak mau, ya sudahlah. Dia, maksudku, memberi pelajaran bahwa dimanapun kau berada, selagi di dalam dunia dan ada sinyal internet, kau masih bisa dijangkau. Makanya saya tunjukkan pertama itu. Silakan. Ini dulu, sebelum kores Oke, lanjut. jadi ngasih pelajaran ya. Oke. Bentar, sebelum kores lanjut sebentar. Wak Labu, ini sudah banyak orang yang mau berkontribusi buat melakukan apa yang Wak Labu suruh. Aku minta alamatnya DM ke WA, boleh nggak alamat dia? Bisa nggak, aku mau sebarkan di beberapa grup. Alamat siapa? Si Kudis TV lah. Kudis TV. Kemarin kan sudah ada aku buat waktu di videoku. Ada salah satu videoku. Enggak, ada WA di aja situ, sekarang, apa, dan di- sebar-sebar langsung. Di WA aja. Nanti lah, Enggak, habis ini udah. aja. Habis ini sambil Udah, itu udah. sedikit aku cari-cari. Ya. Oke lah. Oke, kita kedatangan tamu, satu orang tamu. Don't worry, Herder Kudis TV, silakan lanjut bertanya kepada sang debater Najis Tralala Trilili. Don't worry, silakan. Baik, saya melihat teman-teman di sini sedang mendapatkan angin sepo-sepo ya. Oke, Bang Rudi, apa untungnya buat Lai itu dengan Edis TV? Ya, kepuasan aja, kepuasan. Maksudnya dalam kepuasan hal apa ini? Ya, biar berimbang. Bisa Kepuasan dibilang yang dalam begitu, batin. hawa nafsu lah gitu ya. Batin bisa dibilang begitu. Oke. Biar berimbang. Bro, suara anak dikondisikan dulu. Buat teman-teman di bawah, jangan lupa tap-tap layar karena menjelang ke 7.000 biasanya rukomannya akan berat ya. Tolong di tap-tap layar, di follow-follow, di share-share ulang sama yang love-love kuningnya. Tolong teman-teman, kalau nggak ini bisa rungkat komanya. Oh ya, teman-teman, sekali lagi kami himbau bahwa apa yang kami lakukan ini, kami menyepakati bahwa yang dilakukan si Kudis TV itu merusak ranah dialog lintas agama. Itu poinnya ya, merusak ranah dialog lintas agama yang sudah kami lakukan bertahun-tahun. Ya, kami sudah berdialog lintas agama bertahun-tahun, tidak pernah terjadi kisruh seperti ini. Tetapi yang paling parah adalah terjadi adanya si Kudis TV yang membuka sindikat penghujat yang dibayar ke luar negeri. Itu tujuan kami di sini. Makanya Wak Labu mau menghadapi si Herder si Kudis TV. Silakan satu persatu Herder Kudis TV naik untuk berbicara. Tobat, silakan. Agamanya apa? Ya, saya cuma mau tanya sama sang debater ya. Siap. Saya mau tanya, sang debater ini agamanya apa sih? Kristen. Kalau sang debater